Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersua lagi bersama saya Yudi Camai. Masih dalam kajian yang sama, kajian kitab Hikam. Saya akan terus berulang-ulang ngomong ini. Saya tidak ada maksud dan tujuan apa-apa, supaya kita sama-sama belajar mengenal Allah. Dimohon keikhlasannya juga untuk sharing, supaya bertambah kebaikannya begitu. Oke, di sini saya akan pilihkan kaidah kitab hikam yang penting untuk kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal muhibbu alladhi yarju min mahbubihi iwawa aw yatlubu minhu gharadun fa innal muhibba may yabdilu laka laisal muhibba man tabdilalah. Laisal muhibbu ora ana sapa wong sing seneng alladhi yarju wong kang arep-arep sapa alladhi min mahbubihi saking sing disenengi alladhi iwadon arep-arep ing ganti ayatlubu minhu gorodon atau golek sapa wong saking al mahbub gorodon ing suwiji tujuan tertentu. Fa innal muhibba maka satuhune wong seneng iku man wong ya bedalu laka kang memberi sapa man laka maring sira laisal muhibba man tabdilalah ora ana sapa wong seneng man tabdilalah wong kang ngekei sira maring man. Orang yang benar-benar mencintai yaitu orang yang memberi tanpa mengharapkan balasan atau ganti. Kalau seseorang memberi terus dia mengharapkan balasan atau ganti, maka itu sifatnya transaksional alias hubungan dagang namanya. Jadi orang yang benar-benar mencintai yaitu orang yang memberi tanpa mengharapkan balasan atau ganti. Sesuatu pemberian terhadap orang terus dia berharap akan balasan, itu namanya secara hakikat bukan cinta, tapi transaksional alias hubungan dagang. Jadi orang yang mencintai sejati itu ketika memberi tidak mengharapkan balasan. Nah sekarang kita kembalikan bahasan kita pada kecintaan manusia terhadap Allah. Manusia merasa mencintai Allah terus melakukan sujud. Tapi semuanya dengan catatan dia ingin masuk surga. Manusia menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan memberikan sedekah, tapi dengan catatan sedekahnya ingin dibalas. Jadi manusia merasa mencintai Allah, lalu dia beramal, tapi makom manusia beramal itu penuh dengan sekian banyak catatan dan embel-embel. Maka menurut hukum hakikat ini bukan cinta namanya, tapi hubungan transaksional alias hubungan dagang. Tapi sampai di sini tolong Anda jangan mengambil kesimpulan dulu karena bahasannya ini masih belum jelas. Kacau kalau Anda mengambil kesimpulan dari penjelasan saya yang di atas, Anda jangan mengambil kesimpulan dulu. Makanya saya suka kesel sama orang kalau orang itu belum beres berbicara dia udah memotong terus mengambil satu keputusan atau mengambil satu poin dari pembicaraan. Itu nggak etis namanya. Jadi orang yang benar-benar mencintai kalau memberi ya tidak ingin dibalas. Yatlubu minhu gorodon. Bahkan tidak ada maksud tujuan tertentu. Tapi menurut ilmu hakikat, ilmu ini kelasnya adalah kelas A1. Ilmu hakikat kelas A1. Bukan ilmu hakikat yang kelas A+. Jadi kalau orang yang ilmunya A+ itu begini cara pandangnya. A+ itu ilmunya hakikatnya hakikat. Biar agak keren sedikit lah. Jadi begini. Walaupun orang ibadahnya ikhlas dalam menyembah Allah dan keikhlasannya manusia itu sampai menyundul langit, dia itu pasti berharap masuk surga. Walau orang-orang tasawuf itu malu kalau beribadah terus dia berharap masuk surga, malu. Ya harapannya cuma satu, yaitu orang-orang tasawuf itu beribadah yaitu ingin bertemu dengan Allah.
Tapi walaupun begitu, tapi tetap kan sifatnya itu ada pengharapan. Karena manusia tidak bisa lepas dari pengharapan. Baru di sini mulai bisa ditarik satu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu jika sikap mengharap itu tidak bisa dihilangkan dari manusia, berarti yang mempunyai cinta sejati itu hanya Allah pada hambanya. Jadi sifat mengharap itu tidak bisa dihilangkan dari manusia. Saya ulang lagi supaya Anda paham gitu. Karena manusia pada hakikatnya tidak mempunyai cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan, tidak sejati gimana cintanya Allah terhadap hambanya. Allah itu tidak membutuhkan apapun pada hambanya. Tapi tetap Allah memberi rezeki. Butuh apa sih Allah terhadap kita? Tapi tetap Allah memberi rezeki. Padahal kebutuhan Allah pada kita itu apa coba? Tidak ada kan? Allah yang tidak butuh sama kita, puluhan tahun memberi makan kita. Puluhan tahun kita minum airnya Allah. Puluhan tahun kita menghirup oksigen yang diciptakan oleh Allah untuk kita. Bahkan tidak terbersit pada zat Allah yang Maha Rahman keinginan untuk dibalas. Karena Allah itu zat yang tidak membutuhkan balasan. Maka di sini mulai timbul keyakinan bahwa pencinta sejati terhadap kita itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dinamakan ilmu aklis. Ilmu hakikatnya hakikat. Jadi ketika manusia mulai benar-benar sadar akan hal ini, maka timbullah sifat sungkan dan malu terhadap Allah. Malu manusia, sungkan manusia kalau Allah yang tidak butuh sama kita masih memberi rezeki terus sama kita. Ya Allah, Engkau yang tidak membutuhkan apapun dari saya tapi tetap memberi rezeki. Memberi rezeki uang pada saya, malu rasanya ya Allah. Sungkan rasanya kalau uang ini saya pakai untuk maksiat padamu ya Allah. Malu rasanya, sungkan rasanya kalau uang ini saya tidak infakkan di jalanmu ya Allah. Setidaknya ketika manusia sadar akan hal itu, manusia perasaannya menjadi malu dan sungkan terhadap Allah. Makanya dalam Ar-Risalah Al-Qusairi ya, Ar-Risalah Al-Qusairi itu kitab yang dijadikan salah satu kitab sanad atau tasawuf para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, salah satunya ya. Masih banyak tapi salah satunya itu Ar-Risalah Al-Qusairi ya, kalau tidak salah ini karangan Al-Imam Abu Qasim Al-Qusairi. Di situ tercatat ada wiridannya ilmiahnya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami yang akan abadi sampai hari kiamat kelak. Jadi di situ ada wiridannya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami yang akan abadi sampai yaumul kiamat kelak. Jadi Imam Abu Yazid kalau wiridannya begini. Ya Allah, kalau saya senang dirimu itu wajar. Karena saya ini butuh pada dirimu. Bergantung pada rahmatmu. Seperti orang miskin senang sama orang kaya itu wajar kan? Ya berharap diberi uang. Orang jelek senang wanita cantik itu wajar kan? Jadi Gusti saya senang dirimu itu wajar, kata Abu Yazid Al-Bustami. Karena saya banyak kepentingan terhadapmu. Semua kebutuhan saya ini berharap padamu. Tapi yang luar biasa itu dirimu ya Allah. Tidak butuh apapun, kok malah memberi padaku. Subhanallah. Allah tidak punya kepentingan apapun pada kita, kok tetap memberi. Jadi saya ulangi lagi betapa Allah itu luar biasa, tidak butuh tapi memberi. Beda sekali dengan manusia. Manusia sifat pemberiannya itu kebanyakan transaksional alias hubungan dagang. Misalkan ada bos memberi bonus pada karyawannya. Tetap saja kan berharap karyawannya kerjanya lebih baik. Si suami itu memberi istrinya nafkah. Berharap si istri malamnya itu bisa dikeloni. Istri Anda bersabar pada keburukan sifat Anda karena berharap nafkah dari Anda. Akhirnya semua pemberian manusia itu kebanyakan bermuara pada kepentingan. Yang luar biasa dan yang mempunyai cinta sejati itu hanya Allah. Betapa Allah itu zat yang memberi pada
tidak membutuhkan kita. Makanya Allah itu zat kamil, lahu asmaul husna, zat yang sempurna kebaikannya. Makanya orang-orang tasawuf itu sadar bahwa yang mempunyai sifat sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hikam itu ada ini ya. Bahkan hikam itu menceritakan bahwa manusia itu kadang cenderung bersifat aneh dan tidak punya akal. Ini bisa dibuktikan. Artinya keanehan manusia ini begini loh. Hikam mencontohkan. Tolong dengarkan ya, supaya Anda itu tidak salah paham ya. Tolong didengarkan. Misalkan saya memberi seseorang uang 200 juta. Ketika saya memberikan uang 200 juta, terus uang tersebut digunakan oleh orang itu untuk investasi. Dan untung berlipat, jadi 400 juta. Berarti orang itu sukses kan? Lalu setelah sukses, orang itu datang lagi ke saya. Karena investasi saya sukses dari 200 juta jadi 400 juta, sekarang saya minta hadiah lagi 500 juta. Kira-kira orang itu waras apa gila? Kurang waras kan? Setelah dikasih modal, terus sukses, terus dia menuntut saya untuk memberinya hadiah lagi 500 juta. Ya sama analoginya ketika manusia beribadah kepada Allah. Orang bisa salat itu hidayah dari siapa coba? Dari Allah. Orang bisa zakat itu duitnya, rezekinya dari siapa coba? Dari Allah. Orang bisa haji itu duitnya, rezekinya dari siapa coba? Dari Allah. Setelah orang bisa salat karena hidayahnya Allah, bisa haji, bisa zakat karena rezeki dari Allah, memakai semua fasilitas dari Allah, setelah itu kita menuntut pada Allah, ya Allah, saya akan menuntut padamu. Salat saya, haji saya, zakat saya harus diganjar dengan surga. Ya berarti kebanyakan manusia itu hakikatnya tidak waras. Analogi yang diberikan oleh Hikam, makanya ada kata dalam kitab Hikam, kaifa tatlubu ajra liman huwa mudhihi ilaika. Bagaimana mungkin kamu menuntut zat yang sudah memberi sama kamu? Jadi bagaimana mungkin Anda akan menuntut upah pada orang yang telah memberi hadiah pada Anda? Anda itu kurang waras sebenarnya. Berarti manusia itu kebanyakan tidak waras. Ya terserah sih Anda mau setuju atau tidak, tapi pada realitanya memang seperti itu kan. Makanya makom yang tinggi itu ibadahnya tidak menuntut surga. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, pokoknya saya sudah tidak tahu. Pokoknya salatku, hajiku, puasaku hanya milikmu. Itu saja, sudah finish, selesai. Maka itu yang dinamakan ikhlas. Tapi ya yang jelas makom kita belum sampai begitu. Makom kita itu makom orang yang menuntut hadiah pada zat yang sudah memberi hidayah. Ya tapi walau makom kita belum sampai pada keikhlasan yang sejati seperti itu, ya tapi kalau salat kita itu harus pede aja di hadapan Allah membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya walau mungkin malaikat senyum-senyum pas kita membaca itu. Karena malaikat Allah cuma gaya-gayaan. Maksudnya, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Orang rahmat Allah itu luas kan. Karena Allah itu lebih paham kelas kita itu seperti apa. Allah lebih paham. Karena rahmat Allah itu luas. Jadi saya ulangi ya. Yang mempunyai sifat memberi terus tanpa mau menerima itu namanya cinta sejati. Dan sifat itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah jadi kewajiban kita harus bersyukur pada Allah. Allah yang tidak butuh pada kita tetap masih memberi hidayah, memberi rezeki, makan dan minum, dan semua nikmat yang tidak bisa terhitung oleh kita. Betapa Rahman Rahimnya Allah. Makanya Rasulullah diajarkan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhal mudassir kum fa'andir wa rabbuka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujja fahjur. Dan terakhir Nabi diajarkan oleh Allah, wala tamnun tastaksir. Dan semua ulama qiraah sab'ah sepakat di sini. Tastaksir itu dibaca itu ropa. Dan kalau dibaca ropa itu jadi ha. Jadi kalau tarkib logatnya begini, wala tamnun tastaksiru wala tamnunan ojong ykai sira Muhammad. Tastaksiru hale Arab untuk akis sira Muhammad. Jadi Nabi kita diberitahu oleh Allah, ya Muhammad, kamu kalau jadi
Kamu kalau memberi jangan meminta balasan yang banyak. Zaman sekarang lah, ini kan zaman akhir. Banyak orang yang beri uang pejabat 2 juta berharap dapat proyek 10 juta. Calon pejabat membagikan amplop 50.000 biar dipilih dan setelah dipilih dia dapat proyek 5 miliar. Repot. Makanya itu cara Fathul Muin itu namanya hibah bisawab. Hibah itu kelihatannya itu pemberian tapi bisawab, tapi mengharapkan balasan itu. Tapi dalam mengartikan wala tamnun tastaksir, tapi kita harus mengikuti pandangan ulama ya. Karena kita orang bodoh ya, kita harus mengikuti pandangan ulama. Tapi begini kata ulama, dawuh Allah kepada Nabi, wahai Rasulullah, wahai ya Muhammad, kalau memberi itu jangan berharap banyak, itu khusus untuk Rasulullah. Khusus untuk Rasulullah. Tapi untuk umatnya boleh. Karena itu terlalu berat. Lihat coba di tafsir. Pasti kalau menafsirkan ayat itu, hadihi khususiyatin Rasulillah. Ini tuh kekhususan untuk Nabi. Karena Nabi itu orang ideal. Beliau pun dididik pun secara ideal. Tapi kalau untuk kita itu terlalu berat kan. Jadi ulama berpendapat bahwa ayat itu khusus untuk Rasulullah. Kalau kita kena hitam terus taqabbalallahu minna wa minkum fasalam sudah. Apa intinya? Jadi sebagai manusia kita boleh berharap. Makanya nanti kalau ditanya sama Allah, kenapa kamu berharap masuk surga? Jawabannya, ya Allah, saya berharap masuk surga bukan karena amal saya. Bukan karena amal saya yang banyak ya Allah. Tapi karena rahmatnya dirimu yang besar. Makanya ada doa Kanjeng Nabi, dan doa ini bisa mengalahkan setan. Tugas setan itu selalu membuat was-was bahwa amal kita tidak cukup untuk mendapat rahmat Allah. Jadi tugas setan itu, salah satunya tugas setan itu, saya ulangi ya, selalu membuat was-was bahwa amal kita tidak cukup untuk mendapat rahmat Allah. Ya iya, banyak orang yang sholat kan, tapi dia selalu mengeluh soal sholatnya. Sujudnya kurang lah, apalnya kurang lah, wudunya kurang. Itu sebenarnya perbuatan setan itu. Jadi doanya Rasulullah begini, ya Allah, jika saya tidak berhak mendapat rahmatmu karena amal saya tidak benar, farahmatuka ahlun antubaligoni, maka tapi rahmatmu berhak ya Allah menggapai saya. Jadi walau amal saya tidak cukup untuk menggapai rahmatmu ya Allah, tapi rahmatmu berhak menggapai saya. Masyhur ini doanya, setiap ulama melakukannya ini. Jadi yang mendapatkan kita berhak mendapat rahmat Allah bukan karena amal kita, bukan, tapi saking min bisati ihsanillahi ta'ala, saking luasnya rahmat Allah. Jadi eling-eling ya, Rasulullah itu dididik begitu oleh Allah. Coba lihat Rasulullah sudah berjuang mati-matian memberitahu jalan baik menuju surga. Terus dengan sabar Rasulullah mengajarkan manusia untuk membaca tahmid, membaca tasbih. Setelah itu Nabi tanggung jawab, nanti siapa saja yang mengikutiku kata Rasulullah akan masuk surga. Tapi subhanallahnya umatnya Nabi itu bandel-bandel. Yang korupsi banyak, yang tawuran banyak, yang narkoba banyak, pokoknya macam-macam umatnya Rasulullah. Nabi akhirnya ketika melihat hal ini sedih. Beliau yang mulia mempunyai aturan kok selalu dilanggar oleh umatnya. Tapi berhubung itu Nabi itu Sayyidul Qaunain Wasaqalain yang menjadi pemimpin di dunia dan akhirat, malah Nabi memberi pengumuman, aku ini diberi hak syafaat oleh Allah. Coba nggak enak gimana coba. Makanya umat yang tidak pernah membaca salawat sekali saja tiap hari itu sudah gila-gilanya umat. Coba bagaimana baiknya Rasulullah. Sudah aturannya dilanggar, tapi beliau masih memberi pengumuman yang melanggar itu berhak diberi syafaat. Makanya tidak ada nabi yang sebaik Nabi Muhammad. Kita kalau jadi umatnya Nabi Nuh, habis sudah, tuntas sudah. Kalau udah jadi umatnya Nabi Ibrahim, habis sudah, tuntas sudah. Ketika Nabi melihat umatnya melanggar aturannya, malah Nabi memberi pengumuman syafaati li ahlil qada'in min ummati.
syafaatku untuk orang yang melakukan dosa besar asal tidak syirik. Makanya orang yang tidak tahu Rasulullah itu segila-gilanya orang. Iya kan, harusnya menurut aturan KUHP yang melanggar itu dimasukkan penjara atau paling tidak kena sanksi denda. Yang Nabi juga punya aturan. Kata Nabi, umatku. Aturan Nabi itu begini, Nabi juga punya aturan umatku. Kamu itu harus sholat, kamu itu harus puasa, kamu itu harus begini. Tapi yang melanggar, aku mintakan ampunan kepada Allah. Aku punya doa keramat, doa mustajab, bahkan oleh Allah ditawari mau dipakai di dunia atau di akhirat. Dan semua nabi ketika ditawari itu memakai doa itu waktu di dunia. Likulli nabiyyin da'watun da'a biha li ummatin. Jadi semua nabi itu diberi jatah doa untuk umatnya, dan semua nabi telah memakai doa itu di dunia. Wa ahtabi'ud da'wati syafa'atan lil ummati yaumil qiyamah. Jatah doaku aku simpan untuk kompensasi jatah syafaat buat umatku di hari kiamat. Tapi umatnya Nabi itu bandel-bandel. Sudah lupa kanjeng Nabi, sombongnya gak karuan di dunia, banyak gaya, macam-macam umatnya Nabi. Maka itu disebut oleh Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum ma amittum. Jadi alaihi itu di atasnya Nabi ma utawi opo wae amittum kang berat sira kabeh. Jadi Rasulullah itu memikul beban beratnya umat dipikul oleh Rasulullah. Harisun alaikum, jadi Nabi itu sangat-sangat berkeinginan kita ini jadi baik loh, jadi orang baik. Terus sifat Nabi bil mu'minina raufur rahim, sangat kasih sayang terhadap orang mukmin. Bahkan sifatnya Nabi dalam Al-Quran disebut wa yallahu anhum israhum wa ahlalati kanat alaihim, dan meletakkan Nabi atau menjingkirkan Nabi dari umat bebannya umat dan banyak belenggu yang ada pada umat. Jadi eling-eling ya betapa baiknya Rasulullah. Betapa kita harus bangga menjadi umatnya Rasulullah. Tapi jangan punya pikiran seperti ini, ya sudah, kalau semua ditanggung di syafaat Rasulullah, kita nggak usah salat, nggak usah puasa, nggak usah melakukan kebaikan lainnya. Wah, malah goblok itu punya pikiran seperti itu. Syafaat Nabi itu ibarat kita mempunyai kain yang bolong-bolong. Walau kita punya kain bolong yang tetap kan masih bisa ditambah. Salat kita kurang bagus ditambah oleh syafaat, puasa kita kurang bagus ditambah oleh syafaat, begitu juga kebaikan-kebaikan kita yang lainnya. Ini puasa tidak, sholat tidak, berharap syafaat saja kan kacau. Ini kalau kita sudah punya kain, apa yang mesti ditambah coba? Ini eling-elingnya dengan penjelasan saya, setidaknya kita sadar bahwa Allah itu zat yang mempunyai cinta sejati pada umatnya, dan betapa baiknya Rasulullah dengan memberikan garansi syafaat kepada umatnya. Oke, segitu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk lain kali saya sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.